contoh sedikit dan ada tugas juga yang saya coba bagikan di sini dan juga saya bagikan di Google Classroom. Terus modul ketiga bagian 2 nanti kita bicara tentang korelasi dan visualisasi dari dataset yang kita pakai. Terus itu rencananya hari Jumat. Cuman jamnya jam berapa nanti masih harus dikomunikasikan lagi dengan Pak Gatot. Terus part ketiga itu kalau saya nggak salah jadwalnya hari Minggu. Jadi kita bicara ke algoritma yang apa aja yang ada di machine learning. Modul keempat itu kita fine tuning, jadi kita sudah ada algoritma seperti apa, bagaimana kita mengseleksi, bagaimana kita mengkomparasi, bagaimana kita melihat, oh oke, ini adalah modul ya algoritma yang pas untuk bagian saya gitu. Dan langkah selanjutnya seperti apa itu di modul terakhir. Kurang lebih minggu depan, tanggalnya jam berapa, tanggalnya kapan dan jam berapa masih didiskusikan lagi. Jadi setelah modul 3 beres, kita masuk ke modul 4. Nah, jadi masuk ke untuk kriteria penilaian ya. Kriteria penilaian itu dari modul ketiga itu sebenarnya cuma 3 intinya. Jadi ada analisa latar belakangnya, terus permasalahan apa sih sebetulnya yang diselesaikan dengan machine learning yang kita pakai gitu. Kalau misalnya dari paparan-paparan sebelumnya dari saya dan Pak Rizal, antara kita membuat klasifikasi atau kita membuat prediksi ke depannya gitu. Jadi apakah klasifikasi yang kita buat atau prediksi yang kita buat itu menjawab permasalahan yang ada di lapangan? Itu yang utamanya. Yang salah keduanya adalah data consideration. Jadi data mana yang digunakan ketika melakukan pembelajaran atau penerapan dengan machine learning gitu. Jadi apakah datanya itu nanti data pribadi, jadi kita survei sendiri ke lapangan, atau kita pakai dataset yang sudah ada. Jadi ada dataset nanti di Google Classroom itu ada beberapa contoh sama data-data yang ada, nanti kita coba sedikit bahas juga. Terus evaluasi dari algoritma yang digunakan. Jadi evaluasi algoritma yang digunakan seperti apa? Apakah sudah dibandingkan atau belum? Gitu. Jadi, nah ini kalau misalnya kita bicara ini tanggal, misalnya saya akan kasih tugas untuk yang analisa dan background-nya itu tolong dikerjakan sebelum tanggal 27 supaya bisa dinilai. Nah, jadi tujuannya itu adalah apa? Kenapa kita memilih? Jadi pada waktu kita menganalisa dan latar belakang itu yang ditekankan kenapa pilih permasalahan yang dipilih, terus matriks pengukuran apa yang tersedia untuk mengukur menjawab permasalahan yang ada, terus untuk mana aja yang berpotensi yang tersedia gitu. Nanti baru yang poin banyaknya itu biasanya adalah penekanan dari kenapa, terus analisanya, terus bagaimana hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kemarin kita bicara tentang akurasinya, ketika kita menggunakan modelnya seperti apa, nah itu dari sini gitu. Nah, ini targetnya sebelum tanggal 27 Mei untuk yang analisa background-nya. Sedangkan untuk yang data consideration-nya itu targetnya itu setelah atau minimal setelah presentasi berikutnya di tanggal hari Jumat. Jadi biasanya sampai tanggal tengah malam itu ada waktu. Jadi yang seperti yang baru saya sampaikan untuk data consideration itu yang penting adalah dari mana sumbernya gitu. Apakah itu dataset kita pribadi, apakah itu publik yang bisa kita akses dari Kaggle, dari Open Data, dari Wikipedia, dari Reddit juga ada, atau kita pakai dataset yang lokal. Jadi dari pemerintah Indonesia juga ada beberapa lokasi juga. Formatnya bebas. Nah itu 2. Jadi untuk penilaiannya untuk yang private itu kurang lebih poinnya 1, untuk yang publik itu poinnya 2. Jadi kalau kita bisa mengkombinasikannya itu poinnya kurang lebih 3. Jadi yang paling bagus itu ketika kita bisa mengkomunikasikan, bukan cuman pakai yang punya publik, tapi kita bisa mengkomunikasikan apa yang punya publik dan apa yang kita punya datanya. Terus poinnya selanjutnya itu pertimbangannya adalah fitur yang dipilih. Jadi untuk kita meng-create satu prediksi atau klasifikasi berapa banyak fitur atau parameter yang kita gunakan. Kalau misalnya yang paling rendah nilainya itu ya sampai 3 parameter, 2 atau 3 parameter gitu kan untuk memprediksi. Oke,
seperti apa. Yang berikutnya 4 sampai 5, dan yang paling tinggi nilainya apabila kita menggunakan lebih dari 6 parameter untuk meng-create prediksi maupun klasifikasi. Tambahannya correlation matrix. Nanti ada correlation matrix seperti apa. Begitu juga untuk yang evaluasi algoritma yang digunakan. Jadi kita lihat berapa banyak algoritma dibandingkan, semakin banyak semakin baik. Jadi itu yang ditekankan. Terus untuk apa? Jadi poinnya sama, satu untuk yang cuma dua untuk 3 sampai 4, dan lebih 5 itu poinnya paling tinggi 3. Nanti kita lihat lagi dari fine tuningnya seperti apa. Jadi oke, saya mengenali yang paling baik. Nah itu tuh penting. Jadi poinnya itu yang kalau bisa menjabarkan dan menjelaskan itu bisa tinggi gitu. Jadi kenapa memilih algoritma yang ini? Jadi itu 3 dari kriteria penilaian. Jadi nanti ketika tugas dikumpulkan tanggal 27, nah ini sebenarnya dari 3 ini bisa digabungkan atau bisa dikirim satuan. Jadi saya akan mengirimkan tugas satuan untuk yang data consideration ini. Jadi saya coba bagikan di Google Classroom. Untuk yang per tanggal 21, sedangkan untuk evaluasi dari algoritma itu per tanggal 24, dan yang terakhir itu per tanggal 27. Ini tugasnya agak sedikit berbeda daripada yang dijabarkan oleh Pak Gatot sebelumnya. Jadi kan dari Pak Gatot itu tugasnya ada 7 ya. 7 itu kan yang pertama itu kalau saya nggak salah itu terkait dengan pelajari bagaimana data COVID di Indonesia, terus ciptakan pasien. Untuk yang kedua tugasnya itu untuk umur 5 sampai 40 tahun untuk Jawa Barat, terus analisa ceritakan yang sama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, baru Pak Gatot minta untuk kompilasinya sebanyak 25 slide kan. Nah itu tanggal 27. Nah ini kalau saya gabungkan semua itu, jadi analisa itu termasuk ke sini. Jadi ini tanggal 27 ini untuk analisanya. Karena buat saya itu sekarang kalau data COVID itu parameter penilaiannya atau algoritmanya kurang. Jadi saya fokusnya sekarang lebih kepada kita lihat data mana yang bisa digunakan gitu. Jadi tugasnya bukan 7, tapi tugasnya kurang lebih 4 gitu. Poin tambahan apabila tugasnya itu diserahkan pas atau sebelum waktunya. Nah nanti ketika tugas diberikan sampai tanggal 7 itu akan saya buat listingnya. Jadi ada siapa saja yang sudah masuk, siapa saja yang belum, nanti diupdate lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Jadi biar bisa di cross check kembali. Baik, itu untuk yang parameter bagaimana kita menilai. Nah, untuk hari ini kita coba masuk singkat saja. Kita bicara sedikit tentang data. Data setnya kemarin yang sudah banyak pakai itu. Jadi kita lihat di sini untuk yang pertemuan kali ini ada 2. Jadi source-nya dari mana, datasetnya kita import, terus nanti kita persiapannya seperti apa, terus kita lihat nanti di Google Colabs-nya penerapannya seperti apa untuk yang mempersiapkan datasetnya sendiri seperti apa. Jadi kita masuk dulu ke, nah ini linknya saya sudah kasih di Google Classroom, saya coba klik ya. Oke, itu nah jadi ini ada di data source levelnya. Ini kita bisa lihat, saya kasih listing ada sekitar 8.
Nanti kita tambahkan lagi, saya tambahkan lagi rencananya. Jadi bisa dilihat. Selama ini kita selalu pakai data set Kaggle ya. Jadi Kaggle kita bisa juga cek juga. Ini juga nggak menutup kemungkinan kita bisa lihat dataset dari mana, dari Wikipedia. Jadi dari Wikipedia ini lebih beragam lagi. Jadi kalau kita mau pakai untuk kebutuhannya apa nih, untuk image data, untuk teks datanya juga ada, sound data seperti apa gitu. Misalnya kemarin kasusnya untuk kita sudah dipaparkan untuk perbandingan misalkan produk yang dijual, dalam hal ini untuk restoran atau makanan. Nah, kira-kira kemungkinan pakai apa? Misalnya kita mau membandingkan reviewnya, nah reviewnya pada teks datanya seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat yang dipakai untuk review itu siapa, berapa banyak datanya gitu. Misalkan, nah ini untuk, biasanya untuk yang review dari dari Amerika gitu. Jadi kita bisa lihat jenis asetnya. Coba kita cek ya. Space recommendation. Coba. Biasanya dia kasih kita. Nah, kalau ini lebih kepada yang apa, paper yang dia pakai, bagaimana caranya untuk membandingkan reviewnya seperti apa gitu. Cuma saya pengen cek apakah datasetnya dia kasih juga, biasanya di sana dia tempat datasetnya. Nah, jadi itu. Jadi biasanya kita bisa lihat dari apa? Dari ininya mereka, website mereka biasanya. Nah, ya, yang bisa dipakai kalau mau review datanya, misalnya kita mau ambil filenya, misalnya untuk apa nih? Misalkan untuk apa yang pas itu misalnya kita coba lihat dulu ya. Nah, ini kita masukkan. Biasanya kita minta, nanti kita download gitu. Kita request, kita masukkan, nanti kita dapat datasetnya. Nah, ini bisa dilihat complete review-nya itu kira-kira tuh besar sekali filenya. Jadi nanti kita perlu dilihat, perlu dibandingkan mana yang mau kita ambil. Ini total dataset yang dia pakai itu untuk teks saja. Jadi kan kalau review itu kan pasti ada kalimatnya, apakah itu bagus apa tidak. Nah, 34 giga. Itu dari 230 juta review yang ada. Jadi beragam sekali. Ada berapa jenis macamnya. Nah, ini kalau misalnya mau eksperimentasi, yang lebih kecil lagi juga ada gitu datasetnya. Kita formatnya nanti kita pakai dia formatnya JSON. Itu. Jadi untuk yang salah satu contohnya untuk yang di sini apa di Wikipedia. Terus kita lihat lagi barusan kalau yang juga yang AWS itu juga ada. Kalau AWS juga sama. Jadi juga kalau misalnya kita mau ini, kita biasanya perlu registrasi dulu siapa sih kita, kenapa kita mau download datasetnya. Tapi setelah itu biasanya langsung try sama mereka gitu. Karena mereka sediakan supaya kita juga bisa cek dan bisa bikin model dari data yang mereka siapkan gitu. Nah, kalau kemarin kita bicara Kaggle, misalnya Kaggle ya di sini datasetnya Kaggle.com dataset, kita lihat datasetnya misalnya kita pakai untuk yang ini. Atau kita pakai yang sebentar kemarin saya nemu juga sudah. Sematu.
Jadi ini fokusnya untuk ke bagaimana restoran sendiri seperti apa. Kan ada yang perform set restoran data. Misalkan seperti ini, kita bisa lihat ya, sebentar. Nah ini di apa variabelnya ini kan kalau dari Zomato itu kita lihat restoran lokasi di mana, ID-nya apa, nama restorannya apa, terus letak kotanya kota apa. Misalnya ini kalau kita bicaranya apa data internasional, nama restorannya apa, terus alamatnya di mana, terus location-nya di mana. Kalau kita pakai latitude sama longitude juga ada. Nah terus misalkan ya apa yang ditawarkannya untuk makanannya seperti apa, terus harganya berapa per ini gitu kan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena pada dasarnya ketika kita bicara data itu alangkah baiknya kalau kita cari korelasinya kan. Jadi kita nggak cuma satu atau dua parameter. Kalau misalnya bisa tiga atau empat yang kita gabungkan itu akan sangat baik dan akan bisa oke kita prediksi misalnya dari apa dari menunya terus kita bandingkan lagi dengan data apa data eh, coba share-nya. Kita pakai datanya misalkan kita pakai bandingkan kita cross check dengan keuangan misal pengeluarannya pengeluarannya siapa orang selama sebulan. Nah itu kita cek lagi perbandingan datanya misalkan kita pakai datanya dari BPS dalam satu bulan itu pengeluarannya perkiraan satu orang tuh untuk makan di luar atau biaya yang lain-lain itu berapa gitu. Misalkan coba saya share yang BPS-nya. Misalkan ini. Nah, ini kan ada datanya nih, ini data dari BPS yang saya dapat nih, statistik publikasi Indonesia. Nah, kita bandingkan, misalnya untuk pengeluaran berapa nih. Nah, itu kita bandingkan misalnya cross check sama harga menunya. Nah, kalau misalnya harga menunya itu terlalu tinggi, asumsinya apakah korelasi bagaimana dengan pengeluarannya, makanan beli makanan jadi nih di sini, misalkan. Nah, ini data dari 2019, satu per kapita sebulan orang mengeluarkan kurang lebih sekitar 251.000 rupiah untuk di kota besar untuk beli makanan dan minuman jadi. Kalau di desa kurang lebih 137, ini 200.000 untuk rata-rata kota antara desa. Gitu. Jadi, apakah korelasinya terkait dengan apa? Terkait dengan nanti yang di menu yang dijual, nah tinggal silakan diprediksi itu dibuat korelasinya seperti apa. Share lagi, saya coba kembali lagi ke mana ke Iya, jadi nanti ada apa? Nah, terus ini ada misalnya harga rata-rata untuk harga menunya berapa misalnya, terus currency-nya. Nah, ini kalau misalnya lebih detail lagi, apakah menyediakan pengiriman, apakah ada online delivery juga gitu. Jadi ini untuk ngecek apa? Ngecek statusnya seperti apa. Salah satu contohnya saja yang bisa digunakan. Jadi mereka ada satu lebih dari 20 ya, 24, 25 apa parameter yang mereka pakai, yang mereka tampilkan. Nanti gimana caranya silahkan saja. Oke, berarti itu data source-nya ini nanti silahkan dibuka di sininya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diisi di sini. Jadi kan rata-rata yang masuk ke kelas modul 3 ini kan semua sudah masuk ke daftar-daftar di ini ya, di mana di Google Classroom ya. Jadi tinggal komen aja nanti kalau ada apa-apa di sini pertanyaannya, Pak, saya punya data set yang lain, Pak, atau saya punya data yang kira-kira seperti ini, kira-kira gimana? Karena barusan saya sudah jabarkan untuk penilaiannya seperti apa, silahkan kalian pertimbangkan kalian pakai data set yang mana dan berapa banyak fitur yang akan kalian gunakan. Itu.
Kita cek lagi, ini sudah. Nah, kita masuk sekarang ke hands on-nya ya, coba hands on-nya ini tidak menghalang. Kita masuk. Nah, ini hand on-nya kita lihat kan, ini kalau ini sebagai contoh, saya ngambil datanya dari sini. Di bagaimana sih cara kita ngambil datanya gitu. Nah, ini kan kalau kemarin sempat disampaikan sepintas oleh Pak Rizal juga bagaimana kita import datanya. Nah, ini saya pakai contohnya Google Colab ya. Google Colab. Jadi kita coba aja kita tes satu-satu. Dulu. Nah, ini prerequisite-nya. Jadi apa aja yang dipakai? Saya import Skyler-nya juga untuk ininya. Nah, versinya lebih dari 0.21 kita harus tentukan juga di sini. Jadi 0.2 ke atas. Nah, terus kita pakai ngampainya untuk importnya. OS-nya seperti biasa udah ada. Terus matplotlib-nya juga ada. Jadi untuk yang kita pakai nanti kita lihat plotnya seperti apa di bawah. Definisinya untuk ininya, label-label yang digunakan ukurannya berapa. Nah, terus ini apa kita kalau misalnya mau nanti kita save gambar-gambar dari matplotlib-nya seperti apa, kita tentukan direkturnya di mana. Misalnya di sini ya berarti direkturnya di sini. Kita lihat kelihatan di sini image. Sampel data ya saya buat fungsi juga di sini yang bisa diakses yaitu save figure. Jadi nanti ketika saya plotting figur yang saya buat itu akan otomatis disimpan di sini. Jadi nanti akan ada namanya bisa kita lihat. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara kita ngambil data. Nah, data ini sendiri sekarang dari luar. Jadi kalau kemarin kan kita download dulu datanya nih. Download dulu. Nah, ini sekarang kita langsung dari ngambil GitHub. Kalau dari kemarin dari Pak Rizal juga ada yang via API ya. Nanti bisa dicoba lagi kalau misalnya mau ditanyakan. Gitu. Coba aja kita run dulu sekarang. Ya, jadi tar file karena kira saya ngambil datanya dari formatnya yang dari zip atau yang dari tar gadgetnya, tar zipnya juga. Nanti kita harus unpack dulu. Gitu. Nah, di sini kan kalau dilihat lagi kita ambil dulu kita pakai data ini, data apa? Data penjualan apa? Properti. Jadi kita pakai dari penjualan properti, kita lihat di sini contohnya seperti apa. Kita ambil dulu kan download terus kita ekstraknya petnya di hosting pet. Nah, kalau selesai ekstrak saya gitu kita panggil fungsinya, fungsi yang kita definisikan di sini. Nah, terus kita baru masuk setelah diambil oke, jalan kita lihat fungsinya sekarang. Nah, kita baru import panda, kita load sekarang fungsinya untuk ininya kita masukin petnya di mana. Ini muncul datasetnya nongol di sini kan, barusan belum ada tapi karena kita udah running ininya maka script yang bagian ini datasetnya udah kelihatan. Jadi ntar ada yang namanya housing CSV. Nah, ini muncul di sini. Jadi setelah kita run, nah selanjutnya kita akan baca. Ini data yang kita baca ada kurang lebih seperti ini. Long itu adalah posisinya di mana, umur dari masing-masing properti berapa, jumlah kamarnya berapa, jumlah kamar tidur berapa, gitu. Populasi berapa dan householdnya berapa, ada income-nya dari masing-masing populasi satu lokasi berapa, terus ada berapa ininya kepala keluarga di sini, rata-rata masukan, rata-rata harga dari harga properti gitu, lokasi di mana gitu ya. Nah, ini cara menampilkannya seperti apa. Kita sambil lihat ya. Oke, ini sudah barusan. Nah, kita sekarang lihat infonya. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa. Ada 9 parameter yang dipakai untuk kayak gambar ini. So, ada 10. Ada 10, sorry. 10. Kita lihat lagi untuk value counts ada berapa ininya apa untuk khusus yang
proximity ini sendiri, karena ini formatnya kan selama ini yang dipakai angka ya. Dan ini satu sendiri ini yang belakang ini termasuk yang apa ya, yang teks tekstual. Jadi nanti kita lihat ada berapa jenis sih gitu. Ada 5 jenis dan tiap jenisnya itu muncul berapa kali di sini. Kalau saya berapa kali, ya kita ngitung berapa kali teks yang muncul gitu. Nah, kalau kita ingin menampilkan lagi pakai describe, bisa kita lihat lebih detail lagi. Jadi bukan cuman seperti ini kan hanya untuk menampilkan saja 5 teratas ya. Kalau data itu biasa dipakai untuk menampilkan data dari 5 teratas daripada dataset yang kita loading gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk yang describe. Jadi kita lihat jumlahnya berapa, nilai tengahnya berapa, standard deviation berapa, terus minimal, maksimal berapa. Dan di sini ada describe kalau kita pengen lihat. Nah, kemarin yang sudah dicoba sama teman-teman semua itu matplotlib. Kita coba selanjutnya. Jadi kita simpan gambarnya sebagai atribut histogram plot, terus kita tampilkan. Gitu dari korelasinya dengan lokasi, terus dengan latitude-nya berapa, terus kita lihat semuanya ada sekiranya kurang lebih ada 9 parameter yang kita bandingkan. Gitu. Nah, ini oke. Ini yang dipakai untuk kalau misalnya kita nanti edit output. So jadwalnya itu kita ini tuh tampilan ya. Jadi yang coba saya barusan tekankan itu untuk lebih kepada bagaimana kita masukkan import datasetnya seperti apa gitu. Ini udah lebih ke training setnya. Oke, kita masuk ke ini dulu aja. Berikutnya itu data preparation. Data preparation itu ada beberapa jenis. Jadi kalau saya barusan kita bicara tentang import datanya, kita masukkan datanya, gimana saya kasih lihat dari link website yang formatnya masih zip atau target zip, terus kita ekstrak seperti apa. Nah, ini sekarang kita masuk ke selanjutnya. Preparation itu ada 4 jenis. Saya akan langsung masuk ini aja karena untuk membersihkan waktu ya. Waktu saya kurang lebih tinggal 5 menit lagi sebelum kalau nanti ada sesi tanya jawab yang dipertanyakan. Oke, ini contohnya untuk yang pre-processing tool. Jadi kita lihat preparationnya seperti apa. Nanti kita bicara ini yang penting kan. Kemarin dibahas oleh Oke, masuk ke sini, ambil asetnya. Kalau ini formatnya seperti yang kemarin contoh, kita upload dari halaman dari komputer kita pribadi. Jadi dia harus tahu dulu, kelihatan kan tabnya data CSV, nggak masalah. Terus kita lihat printnya untuk bertanya apa yang ada. Oke, data negara misalkan. Nah, ini. Nah, pre-processing itu sebenarnya kita menyelesaikan apa sih? Kalau misalnya dari tabel itu ada beberapa yang kosong, datanya nggak ada. Misalnya kayak di sini kita lihat untuk Germany ada satu parameter yang not available, jadi tidak lengkap, kosong atau missing dalam hal ini. Nah, kalau missing ini bagaimana cara kita menyikapinya? Gitu, ada beberapa cara misalnya. Tapi untuk cara yang ini kita lihat, kita pakai untuk yang Germany ini kita pakai impute simple imputer. Untuk yang missing value-nya, untuk yang terutama untuk nilainya ini kita pakai nilai min yang kita isi. Jadi untuk yang tiap data yang NaN ini kita pakai nilai min. Jadi kalau kita lihat di sini tampilannya untuk Germany, maka dia pakai nilai min yang dari seluruh dari area isi data ini. Langsung kita isi. Jadi itu salah satu caranya untuk bagaimana kita data cleaning ya, untuk istilahnya itu mengisi data-data yang missing atau kita bisa hilangkan. Nah, ini kita contohnya yang kita pakai nilai min untuk mengisi angka yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya itu kalau bagaimana kalau formatnya datanya categorical gitu. Nah, ini categorical. Sorry. Nah, ini kita coba tes juga.
transformer seperti apa. Nanti kita akan, oh ya ini aku nggak tahu apakah sudah belajar sampai ke sini atau untuk yang transformernya seperti apa, atau masih perlu background lagi seperti apa untuk belajarnya. Tapi saya kasih lihat contohnya seperti ini. Nah, kenapa ini kita pakai caterpillar data? Karena pada dasarnya kalau kita nanti pakai untuk mengevaluasi, kita pengen menggantikan yang namanya France, Spain, Germany itu menjadi angka. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sininya sendiri, dia cuma membandingkan dari misal dari Prancis, Spanyol sama Jerman, itu dilihatnya di sini. Jadi kalau 01 misal ini untuk Prancis, untuk yang 01 01 00 itu Prancis, misalnya untuk 00 terus 1 itu adalah Spanyol, terus 010 itu merupakan Jerman. Kenapa kita pakai ini? Supaya nanti kita pada waktu kita membuat model pemetannya, itunya lebih mudah gitu. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi kita coba nanti lebih detailnya seperti apa gitu. Nah ini juga sama, kita pakainya itu pakai yang encoder ya, one hot encoder. Nah jadi setiap kata misalnya tidak kategorikal, nah itu kita bagaimana kita mengubahnya ke dalam mengencode-nya ke dalam angka, itu yang pakai untuk encoder, so, one hot encoder gitu. Jadi ini kita lihat transformernya, kita ubah mana yang kolom yang mana. Nah, ini kolom yang indeksnya kosong sini. Nah, yang paling depan, nah, kalau di array itu yang paling depan tuh indeksnya biasanya 0 gitu. Oke, karena waktunya sudah habis dari saya coba langsung coba tanya sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan atau yang bingung terkait dengan paparan hari ini? Pertanyaan apakah suara saya terdengar? Harusnya terdengar. Boleh langsung di chat, boleh langsung ditanyakan. Karena ini ada beberapa tadi yang baru masuk ya, beberapa 3 orang gitu. Jadi ini nanti datanya sama bagaimana caranya saya juga share juga Google Classroom untuk import. Terus nanti ada beberapa tambahan kalau kita mau pakai join data. Jadi bukan cuma satu parameter, tapi ada beberapa. Nah, kalau di sini kan dia cuma ambil dari satu aja ya. Contohnya kan dia cuma ngambil dari sini. Nanti kita lihat setelah kita fetch datanya, kita lihat. Oke, sekarang bukan cuma menampilkan ini, tapi nanti akan kita gabungkan dari beberapa tabel parameter mana yang kita ambil, nggak semua yang kita ambil. Nah itu saya coba share di Google Classroom karena waktunya terbatas, karena jam 10 menit lagi saya harus pamit gitu. Baik, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan atau kira-kira yang masih bingung? Bisa langsung ditanyakan. Karena yang penting ini seperti yang barusan saya jelaskan di awal, itu ininya kita masih bicara tentang datanya sendiri seperti apa. Jadi penting datanya itu kemarin dipaparkan oleh Pak Gatot, yang sudah disampaikan paparan oleh teman-teman juga. Untuk yang Python, kalian sudah pada ke lokasi untuk survei, untuk tanya langsung. Tapi kalau buat saya itu yang penting itu datanya jangan data pribadi gitu, tapi juga mengkaitkan dengan data set yang sudah tersedia. Jadi supaya kita bisa menganalisa, memprediksinya jauh lebih kompleks gitu. Parameternya apa, seperti apa. Nanti berikutnya saya juga akan coba sampaikan juga terkait dengan matrix, correlation matrix seperti apa. Jadi oke, saya punya fitur-fitur ini, sejauh mana korelasinya dengan bagaimana prediksi yang akan saya hasilkan pada akhirnya. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Mungkin saya Pak. Silakan Pak. Ya,
Oke, ini mungkin sedikit penggunaan Python untuk modulnya, Pak. Untuk modul ini kan ada beberapa modul ya, ada Pandas, Scala, kemudian NumPy ya. Untuk penggunaan modul ini apakah harus kita download dulu atau dengan kalau di collab dengan Kaggle ini apakah harus di-download dulu modul ini atau tinggal pakai, Pak? Kalau yang collapse itu dia tinggal pakai. Nah, untuk kemarin kan kalau dari mempersingkat waktu pakai Google Collapse. Kalau untuk yang kemarin itu rencananya tadi saya pengen tunjukin pakai Python environment sebetulnya. Jadi Python environment itu sendiri virtual environment dari Python itu biasanya download dulu. Nah, itu penting karena supaya kita juga tahu library mana aja kita pakai. Kemarin pada waktu download sudah menggunakan PIP belum atau belum? Iya. Sudah pakai PIP Pak ya? Ya. Iya, sudah pakai PIP di CMD command prompt-nya. Itu kalau kalau bedanya kalau menggunakan kita pakai IDE-nya desktop itu harus di-download dulu nih modul atau library-nya ya. Betul. Tapi kalau di Collab atau di Kaggle ini kan berarti tinggal pakai aja. Tinggal pakai, betul Pak. Atau harus di-download lagi seperti itu. Oh, tinggal import aja Pak. Kalau yang dari Kaggle, sebenarnya ini kan saya juga import nih yang dari Google Collab. Nah, aku kurang paham apa kemarin dari Pak Mas Fikar mengajarkan juga untuk virtual environment apa tidak gitu. Iya, kebetulan sehingga nih baru ngikutin lagi nih untuk pertemuan ini. Kemarin belum sempat join lagi. Oke. Gimana Pak? Terus untuk data ini, data-data yang kita akan edit ini boleh kita download atau harus cara datanya harus benar-benar data real, Pak? Kalau kemarin kan pertanyaan data real apa tidak itu tergantung dari mana ini ya Pak. Kalau misalnya download boleh, data real juga boleh. Jadi kalau dari penilaian saya kan karakternya kalau data real itu kan berarti kita kumpul data sendiri. Kita punya data sendiri, kita gunakan. Itu bagus. Tapi poinnya cuma satu kalau buat saya. Kenapa? Karena yang paling penting itu kita bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengkombinasikan data yang kita punya sama data yang sudah ada di luar. Karena ini kita tertinggal sebenarnya kalau untuk open data. Karena open data itu di Jerman sendiri, saya kasih lihat ya. Ini Bapak bisa akses di sini ya Pak ya. Ini ada open data monitor. Untuk Eropa mereka sudah termasuk yang banyak beragam. Nah itu formatnya kita bisa lihat ada apa aja gitu. Dan itu biasanya dipakai untuk pengambilan keputusan rata-rata. Jadi transparansi pengambilan keputusan untuk Jerman, misalnya Jerman dia punya namanya Data.de, kita bisa lihat apa saja yang tersedia gitu. Sebentar saya salah. Nah, ini ada gitu. Ini kan mereka atas itu udah banyak mereka pakai untuk energi, untuk ini itu bisa kita lihat. Tergantung dari mana misalnya kota apa yang kita perlukan. Di kita juga ada, kalau saya nggak salah itu Pak Supriyadi posisinya di mana Pak? Di Jakarta apa di Bandung? Di ini Pak Bogor, Cibinong. Oh, di Bogor, Cibinong ya. Coba. SMA PGRI Cibinong. Aku nggak tahu apa Bogor ada pendatanya belum ya? Pendata Jakarta tuh udah ada sebenarnya kemarin Jakarta. Pendata. Bogor saya nggak tahu. Nah ini misalnya, nah datasetnya ini bisa kita pakai sebetulnya. Itu dataset di Jakarta ada sekian banyak gitu kan. Kita bisa cari tergantung kebutuhan. Apa yang mau kita korelasikan, apa yang mau kita berikan solusinya gitu. Ini yang jadi ada yang internasional yang sama yang lokal. Nah itu kalau bisa dikombin itu nilainya banyak plus kalau buat saya
Gitu. Karena kan mengumpulkan data ini kan kita cuma punya waktu kurang lebih 2 minggu ya Pak ya. Minggu depan itu udah selesai seminggu lah kalau saya cuma bisa bilang ini. Itu yang paling Iya. optimal memang pakai dataset yang dari yang sudah ada gitu. Saya coba kalau pakai yang Oh, Bogor ada nggak ya? Bogor, Kabupaten Bogor, open data, Twitternya aja ada. Tapi untuk yang ini nggak ada. Coba saya kayak dulu. OpenStreetMap beda lagi kalau OpenStreetMap. Oke, ini nggak tahu ini aku matiin sebentar. Bogor pendata misalnya. Ini update terakhir 2019. Data Kota Bogor kita coba supaya apa ini adanya di 2019. Data set kalkulasi pengaduan, ini untuk pengaduan. Ada, ini ada nih. Oh hilang. Kita coba data Kota Bogor. Bisa dicek di sini untuk mencari ininya, pertasannya ada nih. Jadi, nah, silahkan dicari data, kira-kira pakai dari masing-masing lokasi dari kotanya boleh Pak. Jadi biar ini mati atau saya, oh ya, firewall suka nyala karena cari data. Nah ini bisa jadi ini juga Pak, apa acuan. Atau ini sebentar, tuh karena saya di sini jadi yang punya kesana agak lama. Tapi ini ada portalnya Pak ya untuk Kota Bogor. Jadi bisa dilihat data-data bisa diambil dari sini. Datasetnya kira-kira apa? Nah, biar bisa acuan. Kemarin saya belum tahu Pak presentasi Pak Bapak kemarin terkait dengan ini rencananya apa. Jadi kan seperti yang saya barusan dijabarkan di awal juga ada analisa permasalahan apa yang diangkat. Nah, permasalahan apa itu dijawab dengan dataset yang mana yang kita pakai. Itu yang apa? Yang penting. Nah, ini tugasnya itu bisa saya bagi ke 3 tanggal. Terus kalau misalnya mau digabung juga nggak masalah gitu. Ini saya agak loading, bukan. Coba saya matikan. Bingung. Mungkin karena saya dari luar, jadi apa agak ini apa lambat koneksinya. Tapi monggo ya Pak, silakan dicoba cari data dari sini. Gitu. iya Pak. Untuk ini ya Pak, short kodenya atau codingnya itu boleh kan kita copy paste ya Pak, copy paste. Nggak masalah. Ya, Ya. kalau codingnya nggak masalah kalau dikompilasi. Yang penting nanti ketika saya tanya itu bisa paham gitu. Oke, kenapa pakai coding ini? Karena itu analisnya kelihatan. Begitu nanti ini saya akan pertanyakan kenapa pakai coding ini nggak pakai coding yang lain, atau kenapa pakai algoritma ini bukan algoritma yang lain gitu. Karena kalau misalnya codingnya itu nanti sebenarnya ada tinggalnya. Nah, kalau saya lebih fokusnya alasan utamanya kenapa gitu. Jadi pembandingnya ada data yang kelihatan. Jadi ya Pak ya. Nanti ya sip. Makasih Pak. Sama-sama. Baik, dari yang lain masih ada pertanyaan kira-kira yang bingung atau yang belum jelas? Jadi sekali lagi yang ditekankan lagi apa mengangkat permasalahannya yang ada yang kalian akan jawab itu datanya kalau bisa combine. Jadi bukan pakai data kalian semua sendiri. Karena apa? Data yang kalian kumpulkan dalam waktu 1 atau 2 hari itu pasti akan sangat terbatas. Jadi yang saya tekankan di sini datanya dipakai harus kombinasikan. Kalau bisa dikombinasikan. Karena itu yang paling tinggi nilainya dari nanti penilaian terakhir untuk pengerjaan modul ketiga ini. Jadi Bogor ada, saya rasa hampir setiap kota ada data-datanya, tinggal kita lihat gimana kita gunakannya. Kita lihat, misalnya Bogor. Nah, ini ada contohnya, data Bogor development open data, inflasi. Nah, ini ada hukum pokok misalnya juga ada.
Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi dari para ini rekan-rekan, tanggal 21 pertemuan selanjutnya, setelah itu tugas terkait dengan data apa yang akan digunakan itu harus dimasukkan. Jadi disubmit. Kalau kita lihat barusan di PowerPoint saya tanggal 21 itu kita masukkan tugasnya itu data apa yang kalian gunakan, data set seperti apa, dan berapa parameter yang kalian pakai. Gitu. Itu apa? Sebentar, ini share screen. Share. Jadi ini. Nah, ini yang jadi dikomunikasikan yang sudah hadir hari ini baru 9 orang ya. Kemungkinan nanti kalau saya komunikasi dengan Pak Gatot, apakah pertemuan tanggal 21 itu dibuat siang, karena kalau pagi cuma 9 orang gitu. Kita nanti lihat dulu kemungkinan seperti apa. Tapi kurang lebih ini tugasnya yang harus disiapkan nanti untuk tanggal 21, makanya buka di Google Classroom-nya terkait dengan apa sumber datanya, data mana aja yang kalian gunakan, dan sebelum itu pertimbangkan apa yang ingin kalian jawab, permasalahan apa yang paling ingin kalian angkat dari kondisi lingkungan sekitar dan data apa yang kalian gunakan, dan berapa banyak parameter yang kalian gunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan permasalahan yang ada yang di lapangan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang jelas. Selanjutnya kita bisa komunikasi via Google Classroom ataupun via WhatsApp Group. Saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.